Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irmayanti dengan NIM L02124105 dengan teman saya Elca Syahira dengan NIM L02124102. Nah, kami berdua mengangkat jurnal dengan judul Hydrological and Vegetation Shift in the Wallacean Region of Central Indonesia Since the Last Glacial Maximum atau LGM. Nah, jurnal terkait yang kami angkat ini dapat dilihat pada jurnal ini eh, dijelaskan bahwa pentingnya kajian perubahan iklim dan vegetasi di wilayah Wallacea, Indonesia Tengah, terutama saja kelas glasial maksimum atau LGM, sekitar 26.000 tahun lalu. Wallacea merupakan kawasan biogeografis yang unik secara ekologis karena terletak di antara Sunda dan Sahul dan laut dengan laut dalam yang memisahkannya sehingga memiliki riwayat lingkungan dan iklim yang berbeda dengan wilayah di sekitarnya. Nah, untuk pendahuluan pada gambar satu, dijelaskan bahwa diperlihatkan peta wilayah maritim Asia Tenggara, khususnya kawasan Wallacea dan lokasi pengambilan sedimen di Teluk Mandar, Sulawesi Barat. Nah, gambar ini bertujuan memberikan konteks geografis dan menggambarkan posisi strategis Wallacea sebagai zona transisi biogeografi antara daratan Sunda dan Sahul. Laut dalam yang memisahkan Wallacea dari kedua daratan ini menunjukkan sejarah isolasi ekologi dan iklim yang berbeda dibandingkan wilayah sekitar yang menjadi dasar penting dalam menafsirkan data iklim dan vegetasi sedimen. Nah, selanjutnya metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu metode penelitian. Metode penelitian pengambilan sampel sedimen di Teluk Mandar, Sulawesi Barat menggunakan sedimen inti laut dengan kedalaman dan lokasi yang strategis untuk menangkap akumulasi biomarker tumbuhan dari Sungai Sadang. Mereka menganalisis isotop stabil karbon D13CW untuk mengindikasikan jenis vegetasi C3 versus C4 dan isotop hidrogen yang yang merefleksikan komposisi komposisi presipitasi isotop atau curah hujan. Prosedurnya meliputi lipid, derivatisasi asam lemak, dan pengukuran isotop menggunakan GC-IRMS. Data tersebut dikoreksi untuk efek global seperti volume es dan vegetasi agar hasil lebih akurat. Selanjutnya, Nah, untuk hasil rekonstruksi isotop karbon menunjukkan saat LGM lebih banyak vegetasi tipe C4 yang menandakan kondisi iklim kering dan musim yang panjang, sedangkan di Holocene lebih dominan vegetasi C3 yang menandakan peningkatan curah hujan dan kondisi lembab. Isotop hidrogen menunjukkan pola presipitasi yang lambat berubah dari kondisi kering ke basah dengan transisi iklim yang bertepatan dengan perubahan volume es dan pergeseran sirkulasi atmosfer. Nah, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. selanjutnya itu vegetasi di Wallacea terutama diatur oleh hidroklimat. Perubahan curah hujan menjadi faktor dominan yang menyebabkan transisi vegetasi. Kondisi LGM yang kering dan berangin monsun lebih kuat memperluas area padang rumput C4. Holocene membawa peningkatan curah hujan dan dominasi hutan hujan tropis C3. Variasi isotop DD menunjukkan adanya pengaruh besar dari monsun austral ke Asia dan pergeseran zona konvergensi intertropis yang dikendalikan oleh insolasi musim panas di belahan bumi selatan. Resolusi data yang membandingkan antara lokasi laut Teluk Mandar dan Danau Matano menyatakan bahwa cakupan sumber biomarker dan faktor geografi lokal mempengaruhi amplitudo sinyal isotop. Namun, pola dasar
konsisten secara regional. Nah, untuk selanjutnya dalam jurnal tersebut terdapat gambar 2 yang menjelaskan bahwa klasifikasi iklim dan distribusi vegetasi di Wallacea. Gambar ini menunjukkan perbedaan zona iklim dari utara yang selalu basah dengan hutan hujan tropis ke selatan yang lebih kering dengan vegetasi savana dan hutan musiman. Nah, informasi ini penting untuk memahami pengaruh pola curah hujan dan musiman terhadap dominasi vegetasi dan perubahan vegetasi yang direkonstruksi melalui biomarker isotop. Nah, terdapat juga gambar 3 yang menjelaskan bahwa grafik perubahan nilai isotop karbon tanaman atau D13 CWAX dan isotop hidrogen pada presipitasi DD Precip selama 26.000 tahun terakhir di Teluk Mandar. Nah, grafik ini menampilkan transisi dari kondisi kering dan dominasi tumbuhan C4 saat LGM menuju kondisi lebih basah dengan dominasi tumbuhan C3 selama Holosen. Perubahan korelasi antara isotop karbon dan hidrogen menjadi tanda perubahan iklim dan pola sirkulasi atmosfer yang memengaruhi curah hujan dan jenis vegetasi lokal. Nah, sedangkan gambar 4, pada gambar ini, perbandingan data isotop hidrogen dari biomarker asli dengan data yang sudah dikoreksi untuk efek volume es global dan perubahan komposisi vegetasi. Nah, korelasi tersebut penting agar menghasilkan rekonstruksi kondisi hidroklimat curah hujan lebih akurat dan mencerminkan kondisi atmosfer saat itu, membedakan sinyal perubahan iklim dari sinyal biologi tanaman. Untuk gambar 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu gambar kelima yang menunjukkan data modern curah hujan bulanan di sekitar Teluk Mandar serta hasil analisis back trajektori udara yang menunjukkan asal dan ketinggian aliran udara yang membawa hujan. Grafik ini memberikan pemahaman pola sirkulasi atmosfer dan musiman saat ini yang menjadikan referensi banding dalam memahami pola iklim yang direkonstruksi. Selanjutnya gambar ke-6. Perbandingan nilai isotop karbon biomarker dari Teluk Mandar dengan data serupa dari lokasi Walase lainnya seperti Danau Matano, Danau Tauti, dan Laut Sau. Perbandingan ini mengilustrasikan variasi spesial vegetasi yang mencerminkan perubahan iklim lokal dan elevasi, sekaligus menunjukkan keseragaman pola regional transformasi vegetasi dari LGM ke Holosen. Selanjutnya pada gambar ke-7, kurva perhitungan isotop hidrogen antara Teluk Mandar dan Selat Makassar, dua lokasi pengambilan sedimen yang berdekatan di Sulawesi. Meskipun pola besar tren isotop serupa, adanya perbedaan waktu dan nilai muncul menandakan adanya variabilitas sumber biomarker, kemungkinan perbedaan kronologi, dan perubahan lokal terhadap data isotop. Selanjutnya gambar ke-8. Hubungan nilai isotop hidrogen, rekonstruksi Teluk Mandar dengan data global dan regional lain, termasuk perubahan volume es dan insolasi musim panas di belahan bumi selatan. Grafik ini menjelaskan bahwa perubahan hidroklimat Wallacea tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh proses iklim global, seperti perubahan suhu dan pola sirkulasi atmosfer besar yang berperan dalam dinamika curah hujan dan vegetasi regional. Nah, kesimpulannya, penelitian ini berhasil menunjukkan rekonstruksi sejarah hidroklimat dan vegetasi di Wallacea sejak LGM yang menampilkan transisi iklim dari periode kering dengan vegetasi terbuka menuju kondisi basah dengan tutupan hutan hujan tropis di Holosen. Dinamika ini dipicu oleh interaksi kompleks antara perubahan volume global, insolasi, dan perubahan muka laut yang mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer dan kelembapan regional. Data
Biomarker isotop memberikan alat penting untuk memahami respon ekologis terhadap perubahan iklim purba di wilayah ini yang sulit dicapai hanya dengan data konvensional. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami berdua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah?